hidup dalam perspektif Al-Quran. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air rahimakumullah. World Resource Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia didiami oleh 12% spesies binatang mamalia, 16% spesies binatang reptil dan amfibi, lebih dari 1.500% spesies burung, dan perairannya didiami oleh 25% spesies binatang ikan di dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Kebakaran hutan yang tak terkendali, penebangan hutan yang tak kunjung teratasi, menyebabkan menyusutnya hutan secara besar-besaran. Bahkan Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan kerusakan hutan yang tertinggi di dunia. Persoalan tersebut hanya sebagian dari krisis lingkungan yang kita alami. Serangkaian bencana alam yang membahayakan biosfer dan ekosistem makhluk hidup, kebakaran hutan yang melanda, tsunami yang menghempas, gunung meletus memuntahkan lahar, banjir dan tanah longsor merupakan fenomena yang sangat akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, izinkan kami pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Melestarikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 19 sampai 20 sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami ciptakan pula manusia-manusia yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki padanya. Hadirin sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Pada ayat 20 Allah menjelaskan tentang anugerah yang tak terhingga kepada manusia, yaitu diciptakannya bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Allah ciptakan tanah yang subur, Allah ciptakan air yang dapat diminum dan menumbuhkan tanam-tanaman. Allah jadikan laut yang di dalamnya terdapat ikan-ikan untuk dimakan. Kesemua itu Allah ciptakan dengan keseimbangan. Apabila ada gangguan yang merusak keseimbangan ekosistem, maka akan membahayakan bagi manusia, baik yang merusak maupun yang merestui kerusakan itu. Oleh karena itu, mari kita jaga dan pelihara alam ini dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem alam. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Ri'ayatul Bi'ati fi Syari'atil Islam menjelaskan bahwa perilaku manusia yang menyeleweng terhadap lingkungan merupakan salah satu faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan itu sendiri. Telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sebagaimana berikut. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin Sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Ayat di atas menyebut bahwa darat dan laut merupakan tempat terjadinya al-fasad. Dapat diartikan bahwa daratan dan lautan merupakan tempat terjadinya kerusakan. Dan dapat diartikan bahwa daratan dan lautan sendirilah yang akan rusak. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani jilid 21 halaman 47 menerangkan bahwa kata al-fasad pada ayat itu dengan arti kekeringan, kematian makhluk hidup, banyak kebakaran lahan, dan banyaknya bencana dan malapetaka. Secara eksplisit, ayat itu menegaskan bahwa rusaknya muka bumi merupakan ulah tangan manusia yang disebabkan oleh mengeksploitasi alam tanpa diiringi dengan upaya melestarikannya. Gangguan tangan-tangan yang berlindung di balik dari sains dan teknologi mengikis habis keharmonisan alam sehingga yang terlihat hanyalah krisis lingkungan. Hadirin Sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Berdasarkan uraian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, melestarikan lingkungan hidup merupakan suatu keniscayaan yang diperintahkan dalam Al-Quran, yang kesemua ini menganut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang kedua, terjadinya kerusakan di muka bumi merupakan ulah tangan manusia. Kerusakan yang terjadi bukanlah fenomena alam, bukan pula terjadi karena tanpa sebab dan alasan. Namun kerusakan itu mutlak tangan manusia. Sebelum mengakhiri syarahan ini, mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Rabbi Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kuat rumah karena sendi, sendi rusak rumah binasa. Kuat bangsa